Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qulu ta'ala wa ta'ala wa muslimun akruhum subhanahu bil qaws ala islam wa qadri Allah alladhi akhbar bihi nabihi ajma'i annahu la yanqabilu min hadil sibah wa ana mudhir min dini rasulihi wa nabiyyil mu'minin wa qala ta'ala inna dina Allahi al-Islam wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi rahmatillah wa alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina bidawamin mulkina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimni bil qur'ani wal hadith wa yakun nabi wa ilham al-malaikati al-muqarrabin wa bizikri al-manam Muhammad wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita semuanya kesehatan. Allah masih berikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa bersama-sama menjalankan insyaallah ibadah puasa kita yang sebentar lagi akan selesai di hari ini. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi setiap terus menjadi setiap bahagia. Salam muslimin tentang mukminin Allah. Sedikit kali kita lanjutkan yang lain tentang apa yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Hadid dalam nasihat yang disampaikan bahwa Allah Ta'ala adapun perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan hendaklah kalian mandi dalam keadaan Islam. Ini merupakan merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala bil maut. Dengan mati dalam Islam kita tetap berada di dalam agama Islam. Jadi Allah perintahkan kepada kita agar kita ini nanti bisa meninggal dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena agama Islam ini merupakan dari akbar yang kita beri anak din. Jadi agama Islam ini merupakan agama yang telah memberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab kita bahwa agama Islam inilah radhiyallahu bi rasulih yang Allah telah ridai, yang
kitab-kitab tersebut bermaksud ini disampaikan oleh para putus-putusnya yang beberapa yang berada di umumnya dan juga kepada orang-orang baik yang berguna. Jadi pemerintah agar kita meninggal dalam keadaan Islam ini mutlak. Makanya kita diajarkan salah satu doa yang biasa kita sebut dengan doa salam yang punya Allah Subhanahu wa bidin kita diberikan pertaubatan sebelum kematian. Karena pada demikian, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya ayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nanti ketika malam Tuhan, hari di mana semua orang dikumpulkan menjadi satu, yang masing-masing membawa agamanya, dan seseorang yang membawa agama Islam hingga nanti dikumpulkan di dalam satu hari yang sama itu hari kiamat. Itu terhadap mereka itu nikmat Allah itu. Allah turunkan nikmat dan Allah turunkan ridha lakumul Islam dina terhadap orang-orang yang menjadikan Islam dina sebagai agama mereka. Jadi ada satu kisah kenapa kita harus berdoa seperti itu. Allahumma ala musyrikin kita sebelumnya. Agar kita dijadikan hamba-hamba yang bertobat sebelum kematian. Sebesar apapun kemaksiatan kita, bahkan baru sebelumnya kita tidak nyembah Allah. Misalnya sebelumnya kita banyak berhala atau yang lain, itu tidak ada keadaan Islam. Ketika sebelum mati, waktu dalam mautnya, kita diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah, akan ampuni. Maka dalam satu kisah ketika Fir'aun ini sudah menghadapi syakaratul maut bersama pasukannya sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun salah. Fir'aun tidak minta tolong sama Allah, tapi minta tolong sama Nabi Musa. Kenapa? Karena saat itu Nabi Musa yang membelah lautan itu. Membelah lautan itu sudah tidak dipakai salah. Karena inilah sesuai idenya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai idenya Allah Subhanahu wa taala. Sampai 70 kali Fir'aun minta tolong sama saya, Musa tolong saya, Musa tolong saya, Musa tolong saya. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa tidak tulis. Nabi Musa tidak tulis. Bahkan ada malaikat Jibril pun menyambar diri itu dalam sebuah riwayat bisa itu disebut pakai tanah, tapi orang tak tutup. Setelah malaikat Jibril membuka wajah, malaikat Jibril ini lawan sama Allah Subhanahu wa taala. Lawan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya saya telah aku gini-gini. Dan tadi minta tolong sama Musa. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril? Wahai Jibril, ketahuilah, andai kata Fir'aun ini mau minta tolong kepadaku sekali saja, saya akan aku izin. Jadi kenapa Allah ciptakan kita? Walaupun kita ini Allah tahu. Takutnya ada pertanyaan dari orang-orang tadi, kenapa Allah ciptakan kita? Padahal Allah tahu kita ini bakal bikin kerusakan, ada yang maling,
itu lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Sama seperti anak kecil, kita pengantin baru sudah tahu kalau punya anak itu capek, dia masih makan, beliin susunya, beliin pokoknya, udah tahu kalau jadi pasti bakal bikin kesel, karena kita dulu juga suka bikin kesel sama orang tua gitu. Tapi kenapa kita tetap minta sama Allah dengan hubungan sama pasangan kita dikasih anak? Yaitu sama, karena kasih sayang kita terhadap anak itu lebih besar dibandingkan kesenangan anak yang membuat kita sayang. Ya, bahasa ini doa ini agar kita diberikan pertolongan sebelum kematian. Fir'aun yang ngaku Tuhan saja, cuma dia tidak minta tolong sama Allah waktu itu, tolongnya sama Nabi Musa, makanya dicuekin. Allah ketika Fir'aun ini minta tolong sama saya sekali saja, saya tolong mendoakan ampuni. Kalau Fir'aun saja, kalau Fir'aun saja yang berusaha mengaku Tuhan, kita belum apa-apa. Ngaku Tuhan itu bakal diampuni sama Allah. Apalagi kita itu sudah baca subhanallah, cuma jangan harus sungguh begitu juga. Maka yang bagus dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kita minta taubat sebelum taubat Allah kita minta agar apa? Agar dimudahkan ketika menghadapi syaratul maut. Kita minta agar bisa syahadat ketika menghadapi syaratul maut. Maut kita diberikan ampunan setelah kematian kita. Kematian kita, orang yang sudah mati saja masih kita ada diberikan ampunan dan diberikan ketenangan dengan doa-doa. Apalagi kita yang masih hidup yang katanya mati saja tenang, di kuburan dan bawah-bawah katanya tenang, ternyata mereka masih berdoa agar diberikan ketenangan. Apalagi kita yang masih hidup. Makanya biar baca doa selamat itu baca doa selamat. Syahadat la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Allahumma amin amin bisyaitanir rajim wa min syaitanir rajim. Bisa tidak dipermudah dengan bisa Allah, Allah mana Allah tidak diberikan aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib mengajarkan ketika dipermudah sesuai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib dari Allah juga dan ketika diberikan rezeki untuk apa? Untuk bisa melihat Rasulullah dari untuk senantiasa bisa berhadapan dengan dan yang maha mulia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bisa menyebut Allah itu selama kita sedang berfi'al. Kita bisa sholat terus itu bagian dari Allah kita.
bisa melihat puasa-puasa yang mulia dan yang Allah Subhanahu wa taala kita bisa rasakan. Syukur-syukur kita kehidupan dengan puasa-puasanya Nabi dan puasanya para ulama ini. Tentunya dengan apa? Dengan upaya kita untuk terus melakukan perbaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, selamat menjalankan bulan puasa. Mudah-mudahan sedikit bermanfaatnya dan Allah sampaikan umur kepada kita hingga nanti kita menyelesaikan puasa selama satu bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.